Bagaimanapun, hari-hari belakangan ini terasa seperti mimpi buruk bagi Ye Lingtian. Siapa yang mengira kalau dia harus menghadapi para ahli dari klan darah roh yang sudah mencapai tingkat alam kaisar dewa? Beberapa kali, kalau bukan karena Moning turun tangan, mungkin dia sudah tidak bisa lagi bertemu dengan sang tuan istana. Bukan karena dia takut mati, tapi karena dia punya prinsip. Sekalipun harus mati, dia ingin mati demi melindungi tuan istana. Moning tersenyum. Tidak perlu takut. Kali ini kau akan bertemu dengan orang yang paling ingin kau temui. Ye Lingtian tertegun. Lalu seketika wajahnya menunjukkan kegembiraan. Nona Mo, apakah maksudmu adalah tuan istana? Tuan istana sudah ada di sini, bukan? Moning tidak menjawab. Dia langsung melangkah dan melesat turun dari gua. Gaun merahnya menari-nari di udara seperti bidadari turun ke dunia fana. Ye Lingtian tidak berkata apa-apa lagi dan segera mengejar. Dengan kekuatannya sekarang, ditambah teknik-teknik yang diajarkan Moning selama beberapa hari ini, dia masih bisa mengikuti sedikit demi sedikit. Pada saat yang sama, Gustav, Jisi King, dan yang lainnya juga sudah sepenuhnya memasuki area bagian dalam. Jisi King menutup matanya dan merasakan perlahan. Wah, aura spiritualnya sangat pekat. Tapi aura ini agak berbeda dengan yang biasa kita gunakan untuk kultivasi. Meskipun masih bisa diserap, rasanya tidak terlalu cocok. Jangan-jangan inilah aura yang menjadi andalan klan darah roh. Gustav juga melakukan hal yang sama. Namun karena adanya makam reinkarnasi di dalam tubuhnya, dia tidak terlalu merasa terganggu oleh aura ini. Dia bahkan bisa merasakan kalau naga darah di dalam tubuhnya seakan melihat harta karun dan mulai melahap aura ini dengan gila-gilaan. Gustav awalnya mengira kalau proses penyerapan dalam tubuhnya sudah cukup luar biasa. Tapi dengan cepat dia merasakan sesuatu dan tatapannya langsung beralih ke arah Ye Luo'er di sampingnya. Saat itu Ye Luo'er tampak pucat pasi. Tubuhnya gemetar dan dia kelihatan sangat lemah. Tampak jelas kalau aura spiritual dari sekitarnya sedang masuk ke tubuh Ye Luo'er secara brutal, hampir seperti menggila. Jelas kalau Ye Luo'er sebagai keturunan klan darah roh sangat menarik aura semacam ini. Namun, aura seperti ini diperuntukkan bagi para ahli tingkat alam kaisar dewa. Ye Luo'er yang masih di tingkat alam kaisar biasa, bagaimana mungkin bisa menahannya? Ye Luo'er mengangkat tangannya yang lembut dan meraih lengan Gustav, lalu menutup matanya dan pingsan. Gustav tidak ragu lagi, dia segera menunjuk ke antara alis Ye Luo'er. Satu sentuhan itu seolah menjadi jembatan yang menghubungkan segalanya. Aura spiritual yang mengamuk itu langsung diserap oleh naga darah di dalam tubuh Gustav. Namun, ini jelas bukan solusi jangka panjang. Gustav tidak mungkin selamanya menyerap aura itu untuk Ye Luo'er. Jisi King menghampiri mereka berdua dengan dahi berkerut. Aldren Ye, siapa sebenarnya gadis kecil di sampingmu ini? Kenapa aura di tempat ini seolah-olah memang diciptakan untuknya? Aku sampai curiga, jangan-jangan dia ini benar-benar orang klan darah roh. Kalimat terakhir itu memang hanya candaan dari Jisi King, tapi membuat mata Gustav langsung menyipit. Dia lalu menjelaskan, mungkin karena tubuh Ye Luo'er ini memang agak unik. Dia memang tidak suka berlatih kultivasi, tapi sejak kecil, dia sering memakan berbagai macam bahan langka dari alam rahasia dunia klan darah roh. Tapi karena kekuatannya masih rendah, dia tidak mampu menahan tekanan dari aura ini. Jisi King mengangguk samar, meski tidak sepenuhnya paham dan berkata, baiklah, tapi kau juga tahu, kau tidak bisa terus-menerus membantu menyerap aura untuknya seumur hidup. Menurutku lebih baik kau bawa dia keluar. Senior Han Yun sepertinya tidak jauh dari sini. Biarkan dia yang menjaga Ye Luo'er. Itu mungkin solusi terbaik. Pikirkanlah baik-baik. Ye Luo'er tampaknya mendengar suara Jisi King. Dengan susah payah dia membuka matanya dan berkata, Tuan Ye,
Jangan kirim aku keluar. Aku bisa menahannya. Guru bilang orang-orang dari klan darah roh sudah membunuh orang tuaku. Aku ingin melihat mereka. Aku ingin membalas dendam. Jawaban itu membuat Gustav hampir tertawa dan menangis sekaligus. Dia tidak mungkin berkata kepada Yeluer kalau di dalam tubuh Yeluer tersembunyi garis keturunan klan darah roh, bukan? Atau bahkan mengatakan bahwa orang tua kandungnya justru berasal dari klan darah roh. Yeluer berdiri. Dia menepis jari Gustav dari dahinya. Wajahnya semakin pucat. Tetapi dia melangkah keluar dengan tekad kuat. Satu langkah demi satu langkah. Namun belum juga 3 langkah. Seluruh tubuhnya sudah basah kuyup oleh keringat. Tekanan kekuatan yang harus dia tanggung benar-benar terlalu besar. Gustav benar-benar tidak tega. Dia baru ingin membujuk ketika tiba-tiba terdengar suara dari kejauhan. "Tuan Istana!" Suara itu sangat akrab bagi Gustav. Yeling Tian. Gustav langsung berbalik dan benar saja terlihat Yeling Tian dan Moning sedang berlari ke arahnya. Beberapa detik kemudian, Yeling Tian tiba di depan Gustav, lalu langsung berlutut dengan penuh semangat. "Hormat kepada Tuan Istana." Ji Siking yang mendengar sebutan Tuan Istana itu tidak langsung menaruh curiga, tetapi di dalam hatinya timbul rasa penasaran terhadap identitas Aldren Ye. Dia sendiri tidak tahu kalau Gustav memiliki identitas sebagai Tuan Istana di dunia fana. Gustav segera membantu Yeling Tian berdiri dan berkata dengan suara rendah, "Cepat bangun." Dia bisa merasakan kekuatan Yeling Tian kini sudah meningkat lagi. Setelah itu, pandangan Gustav jatuh pada Moning. Keduanya hanya saling mengangguk. Tidak banyak bicara. Yeling Tian pun menyadari kalau Gustav sengaja menurunkan volume suaranya. Saat dia melihat Ji Siking, dia langsung paham. Dia berkata, "Tuan Istana, selama beberapa waktu ini, Nona Mo sudah banyak membantuku. Begitu aku menembus ke tingkat alam Daiyuan, aku pasti akan membantumu memutuskan segalanya." Sementara Gustav mengobrol dengan Yeling Tian, pandangan Ji Siking justru terpaku pada Moning. Dia tahu jelas siapa Moning, salah satu dari keluarga Mo kuno. Baik dari segi kecantikan maupun bakat, Moning tidak kalah dari dirinya sendiri. Entah kenapa dia tiba-tiba merasa sedikit terancam. Memikirkannya saja sudah membuatnya menggelengkan kepala dan merasa lucu. Dirinya hanya fokus pada kultivasi, mana mungkin merasa terancam oleh perempuan lain. Lagi pula dia juga tidak menyukai Aldren Ye. Paling-paling hanya sebatas rasa kagum saja. Namun, mata indah Moning juga memancarkan sedikit permusuhan saat menatap Ji Siking. Kini mentalitas Moning sudah berubah total. Dia adalah Moning, gadis berusia 20 tahun dari keluarga Mo, sekaligus seorang tokoh besar zaman kuno Moning Er. Dulu, dia dan penguasa makam reinkarnasi memang tidak punya kemungkinan. Tapi sekarang sebagai Moning, apa yang tidak mungkin? Yang paling penting, dia lebih dulu tahu segalanya. Dia tahu bahwa apa yang ada di balik topeng Aldren Ye adalah Gustav. Dan dia juga tahu jalan seperti apa yang akan Gustav tempuh di masa depan. Di dunia ini, tidak ada wanita manapun yang pantas untuk penguasa makam reinkarnasi. Tiba-tiba, udara dipenuhi dengan ketegangan yang membara. Gustav jelas menyadari reaksi kedua perempuan itu. Dia merasa sedikit tidak berdaya. Baru saja dia ingin berbicara, tetapi tiba-tiba terdengar suara. Dan dia menoleh ke arah suara itu melihat Yeluer kembali jatuh ke tanah. Gustav hendak menolong, tetapi sosok berpakaian merah sudah melesat lebih dulu. Moning sudah berada di samping Yeluer. Gustav mengira Moning akan membantu, tetapi ternyata Moning malah menggores lengan Yeluer dengan satu jari dan mengambil setetes darah segar. Darah itu melayang di telapak tangannya. Moning menutup matanya dan merasakan darah tersebut. Wajahnya langsung berubah serius. Gustav berkata, "Moning, bisakah kau bantu Luer? Dia terlalu kuat dalam menyerap aura di tempat ini."
tapi tingkat kekuatannya tidak sanggup menanggungnya. Morning membuka matanya dan menatap Gustav dalam-dalam. "Kau yakin ingin menyelamatkannya?" Gustav mengangguk, namun Morning tidak langsung menolong, melainkan berdiri dan berjalan menuju sebuah hutan. "Ikuti aku, ada sesuatu yang ingin kubicarakan." Gustav sedikit bingung, tapi dia tetap mengikuti Morning. Tidak lama kemudian keduanya sudah tiba di balik rimbunnya hutan. Morning bahkan membentuk sebuah formasi pelindung untuk memastikan percakapan mereka tidak bisa didengar oleh siapapun. Setelah semuanya siap, barulah Morning berbicara. "Penguasa makam, kau seharusnya sudah tahu siapa sebenarnya gadis itu, bukan? Kalau kau belum tahu, biar aku yang memberitahu. Darah yang mengalir di dalam tubuh gadis itu berasal dari klan darah roh. Kau tahu sendiri seberapa banyak kekuatan klan darah roh sudah menghancurkan para ahli Gunung Kunlun. Kalau aku jadi kau, aku akan langsung membunuhnya. Kalau bukan karena klan darah roh, tubuh asliku tidak akan terperangkap, dan para tokoh besar itu juga tidak akan jatuh sampai seperti sekarang. Sekarang kau membawa seorang musuh di sekitarmu. Apakah kau tidak merasa seperti sedang memelihara harimau yang kelak akan menerkammu? Belas kasihan hanya akan melemahkan tekadmu. Penguasa makam, kalau kau tidak sanggup melakukannya, aku yang akan turun tangan." Saat ini suara Morning menjadi sangat dingin, bahkan diselimuti niat membunuh. Namun Gustav berkata dengan tegas, "Tidak perlu." Suaranya menunjukkan keteguhan hati yang luar biasa. Kemudian dia melanjutkan, "Morning, Yeluer bahkan tidak tahu kalau dia adalah bagian dari klan darah roh. Dia masuk ke tempat ini justru karena ingin membunuh mereka. Kau tidak mengenalnya, tetapi aku mengenalnya. Dia tidak akan menyerangku, dia akan membantuku. Bahkan kalau suatu hari dia tahu kebenarannya, aku yakin dia akan tetap berpihak kepadaku. Lagi pula, Senior Siokie juga tidak pernah menolak kehadiran Yeluer. Sebaliknya, beliau bahkan mengatakan gadis ini kemungkinan besar adalah kunci bagiku untuk melawan klan darah roh." Morning menatap wajah Gustav yang penuh keyakinan dan niat membunuh dalam dirinya perlahan-lahan menghilang. Dia tahu dia tidak bisa mengubah keputusan sang penguasa makam. Satu-satunya hal yang bisa dia lakukan hanyalah melindungi Gustav. Jadi dia pun berkata, "Kalau begitu, penguasa makam, kalau itu memang keputusanmu, aku tidak akan membunuhnya. Tapi kalau suatu saat dia melakukan hal yang membahayakanmu, aku bersumpah, sebelum dia sempat tumbuh menjadi kuat, aku akan memberinya penderitaan tanpa akhir." Keduanya kembali ke tempat semula. Morning melangkah mendekati Yeluer yang wajahnya masih tampak pucat. Dia membentuk beberapa segel dengan jarinya, dan teknik sihir mulai memancar dari telapak tangannya. Sinar reinkarnasi mengelilingi tubuhnya. Kemudian Morning mengarahkan cahaya terang itu ke tengah kening Yeluer. Dalam sekejap, wajah pucat Yeluer kembali memerah dan matanya pun terbuka. Yeluer berkata lirih, "Terima kasih." Meskipun dia tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi, namun sangat jelas kalau wanita di depannya lah yang menyelamatkannya. Morning mendengus dingin, "Tidak perlu berterima kasih kepadaku. Kalau bukan karena orang itu, aku tidak akan menolongmu." Setelah berkata begitu, Morning melemparkan sebuah kitab kuno ke arahnya dan berkata, "Mulai hari ini, jangan berkultivasi dengan teknik lain. Fokuslah pada teknik dalam kitab ini. Ini lebih cocok untukmu." Kitab ini adalah warisan yang diperoleh Morning dari tangan seorang ahli klan darah roh. Karena darah klan darah roh mengalir dalam tubuh Yeluer, teknik ini tentu lebih sesuai baginya. Yeluer berkata dengan sedikit kebingungan, "Terima kasih, Tuan Ye." Dia tidak bodoh. Dia tahu wanita ini memberinya peluang hanya karena menghormati Gustav. Selain itu, tubuhnya kini tampak jauh lebih mampu menahan serapan aura dari sekitarnya. Melihat semuanya sudah tertangani, Gustav pun bertanya pada Morning, "Selanjutnya,
apa yang harus kita lakukan? Kalian tahu di mana para anggota klan darah roh, bukan? Moning mengangguk, tapi kemudian matanya menyipit, seolah menyadari sesuatu. Sudut bibirnya perlahan melengkung membentuk senyum. Tapi sekarang kita tidak perlu mencari orang-orang klan darah roh itu, karena beberapa dari mereka sudah datang sendiri kemari. Hanya saja mereka tidak tahu siapa sebenarnya mangsa yang sesungguhnya. Setelah berkata demikian, Moning menghunus sebilah pedang panjang berwarna darah. Pedang panjang itu memancarkan sebuah aura pedang, lalu langsung menebas ke bawah. Dalam sekejap, seluruh pohon raksasa di satu arah berubah menjadi debu. Sebuah jalan lebar langsung terbuka, dan di ujung jalan itu tampak seorang lelaki tua. Orang tua itu bersandar pada tongkat, tubuhnya bungkuk. Dia mengenakan jubah hitam, hampir tidak bisa terlihat matanya. Satu-satunya yang bisa terlihat hanyalah cahaya darah samar dari matanya. Orang tua itu berbicara, "Tidak kusangka keberadaanku ditemukan. Menarik juga, gadis berbaju merah. Aku penasaran bagaimana kau bisa menemukan keberadaanku. Dari tubuhmu aku merasakan sesuatu yang sangat familiar. Selain itu, aku ingin tahu, apakah kau yang membunuh rekan-rekanku?" Suara tua itu terdengar sangat dingin. Dia marah, amat sangat marah. Dia menguasai sisi barat, namun tidak disangka baru saja mendarat, dia langsung merasakan beberapa aura. Dia sangat paham kalau orang-orang ini adalah pendatang dari luar. Mereka harus segera dibunuh tanpa ragu. Awalnya dia berniat segera menghubungi para tetua lainnya. Namun tidak disangka dia langsung ditemukan oleh kelompok ini. Kurang ajar. Kini dia tidak peduli lagi. Dia tidak ingin bernasib seperti tetua keenam yang begitu mudah dibunuh. Kekuatan dirinya jauh melebihi tetua keenam. Di dalam alam rahasia darah roh hanya ada 6 tetua. Seiring waktu yang berjalan, mereka saling menganggap seperti saudara. Peringkat kekuatan ditentukan dari yang terkuat hingga terlemah. Dia berada di peringkat kelima, sehingga yang lain memanggilnya tetua kelima. Tongkat di tangan tetua kelima dari klan darah roh langsung terbelah. Serpihan kayu beterbangan dan tongkat itu berubah menjadi sebatang tongkat roh berwarna perak. Tongkat roh itu memancarkan aura darah yang ganas, seolah bisa menutupi segalanya. Jubah hitamnya ditanggalkan, hingga memperlihatkan wajah yang tampak garang. Teriakannya menggema, "Aku sedang bertanya, apakah kau tidak mendengarnya?" Gelombang suaranya berubah menjadi aliran udara yang menggempur semua orang. Moning mendengus dingin dengan acuh tak acuh. Dia berkata, "Kalau aku yang membunuh, lalu kenapa? Bukan hanya rekan-rekanmu yang akan kubunuh. Hari ini, aku juga akan memusnahkan semua sisa-sisa dari klan darah roh kalian." Mendengar kata-kata ini, tetua kelima dari klan darah roh benar-benar murka. "Memiliki tulang dasar usia 20 tahun, melangkah ke ranah alam kaisar dewa. Itukah yang membuatmu sombong? Kuharap kau masih bisa berkata seperti itu nanti." Begitu ucapannya selesai, tetua kelima dari klan darah roh langsung menghilang. Langit dan bumi menjadi suram. Cahaya mengamuk menyapu seluruh penjuru. Tiba-tiba, tetua kelima muncul di belakang Moning. Tongkat roh di tangannya ditebaskan dengan keras. Tebasan ini seolah membelah langit. Udara pun membeku karena aura darah roh. Segala sesuatu tampak melambat di hadapan tetua kelima dari klan darah roh. Matanya penuh kebengisan, dipenuhi aroma darah. Melihat tongkat itu hampir menghantam kepalanya, Moning tiba-tiba mengulurkan tangan halusnya dan langsung menangkap tongkat roh itu. Tanah di bawah kaki Moning langsung retak. Debu tebal membumbung tinggi, namun tidak ada setitik pun debu yang menempel di tubuh Moning. Moning tertawa dingin. "Jadi ini kekuatanmu? Menurutku tidak seberapa." Lalu dia memutar lengannya dan menghantamkan pukulan keras ke dada tetua kelima dari klan darah roh.